hidup gue lebih nggak enak lah gitu. Nah, jadi itu harus diperhatiin, painkiller atau vitamin. Kedua, kalau kita lihat dari problem-problem yang ada, itu sebenarnya ada global problem dan ada local problem. Sebenarnya susah sekali untuk menyelesaikan global problem. Yang seperti saya bilang tadi, Facebook. Apakah make sense kita bikin Facebook di Indonesia? Nggak make sense sama sekali. Kenapa? Karena itu global problem. Dan somehow kita itu selalu bisa mengadopsi global problem. Tapi kita lebih suka invest ke company-company yang solving local problem. Contohnya e-commerce. E-commerce itu local problem. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan physical, logistik, payment. Itu very local gitu. Nah, biasanya yang kita sarankan ke entrepreneur kita adalah find a local problem, have a local execution, tapi kamu harus punya global perspective. Jadi kamu ngerti sebenarnya bisnis modelnya itu benar apa, tapi di local itu diadopsi dan di localize istilahnya. Nah, itu jauh lebih bagus sih. Nah, dan ini salah satu cara kita untuk melihat opportunity map sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pengen, gua habis tamat kuliah, gua mau jadi apa sih gitu ya? Gimana sih cara cari ide gitu? Ada bagusnya itu, ide itu dibagi ke vertical. Saya pengen solve problem di transportasi, saya pengen solve problem di sosial, saya pengen solve problem di search, digital advertising atau segala macam. Setelah kamu klasifikasi barang-barang itu, kamu lihat majority-nya, ada kompetitornya siapa aja. Jadi contohnya di search itu udah ada Google. Make sense nggak kita bikin lagi Google? Nggak make sense, nggak ada yang bisa kayak mereka gitu loh algoritmanya. Makanya cari problem-problem yang masih belum selesai, problem-problem yang masih belum mature gitu loh, yang nggak banyak kompetitornya. Dan itu biasanya di local problem. Kemudian zoom in ke specific industry, masuk ke dalam specific industry, kemudian coba size the market of that industry. Nah, dari sana itu lebih gampang untuk cari ide. Kemudian cocokkan dengan passionate-nya kita. Passionnya kita ada nggak di situ? Jadi ideally-nya kita melakukan sesuatu yang passionate, marketnya masih baru, tapi potensinya besar. Itu ya ide bisnis yang paling bagus. Dan ketemu investor yang rada nekat juga, percaya sama kamu. Itu jauh lebih bagus. Salah satu problem yang paling hot sekarang itu adalah e-commerce. Karena e-commerce itu sesuatu yang baru di Indonesia, ya kan? Dan market dan transaksinya itu besar sekali sekarang. Sebagian besar transaksi e-commerce di Indonesia itu terjadinya di BlackBerry, jualan-jualan, di Facebook, frame-nya di tek. Itu cuma di Indonesia tuh, tempat lain nggak ada tuh yang kayak gitu. Terus kan baju-baju, jual anjing, jual apa gitu, banyak banget. Instagram juga ada kan? Wah, sekarang Instagram, jualan-jualan. Di luar negeri nggak ada katanya. Nah, ada teori lagi, orang Indonesia asal ketemu bisa upload foto, pasti dia jualan. Apa aja, blog. Ya kan, dia bisa upload foto di blog, dia jualan. Iya. Dulu ada milis-milis, dia bisa masukin foto, dia jualan. Ya kan, multiply dia jualan juga. Sekarang lagi mulai di Twitter nih ya, jualan juga itu. Iya. Twitter. Apa aja yang bisa upload foto, langsung jualan. Di blog. Beberapa artis menggunakan karena dia punya follower yang banyak, ya. Saya lagi buka ini jualan. Jualan lagi. Jualan. Nah, jadi kita sekarang zoom in ke e-commerce, kita menjawab pertanyaan Bapak tadi. Kan tadi ada namanya OLX segala macam. Sebenarnya e-commerce itu modelnya itu ada 3. Jadi kalau kita benar-benar masuk ke dalam, modelnya 3. Pertama namanya classified. Classified itu artinya iklan baris. Jadi artinya itu dia bukan terjadi transaksi, dia cuma iklan-iklanan aja. Contohnya OLX, itu iklan baris. Yang kedua itu namanya marketplace. Marketplace itu kayak pasar, kayak mall. Jadi transaksinya terjadi di dalam itu. Dan yang ketiga namanya retailer, itu kayak yang jualan lah, butik. Nah, perbedaannya di mana? Kalau classified itu nggak ada payment. Kaskus itu classified. Karena paymentnya kan pakai apa sih istilahnya? Kaskus Pay. Rekber. Rekber. Pakai Rekber. Bukan si Kaskus kan? Nah, itu classified sebenarnya. Kalau marketplace, dia itu ada payment tapi nggak ada inventory. Tokopedia itu marketplace. Ya, jadi ada payment tapi nggak ada inventory. Transaksi terjadi tapi sebenarnya barang dikirim langsung dari si penjual. Dan yang ketiga itu retailer. Retailer ini dia punya toko, website, dia punya gudang, dia punya armada untuk jualan, dia punya semuanya, dia punya stoknya, punya barang. Jadi e-commerce itu ada 3 macam sebenarnya. Contohnya itu kayak Lazada, Zalora, nah itu semuanya e-retailer. Nah ini simulasinya lah seperti apa. Jadi kalau ada sellers dan buyer, classified itu mereka cuma meeting point, nggak ada terjadi transaksi, hanya ada intention. Kalau marketplace itu ada order, ada payment, ada tracking segala macam. Dan kalau retailer itu ada inventory, ada logistik. Jadi ini 3 hal ini bisnis modelnya beda-beda, cara ambil uangnya beda-beda, dan market size-nya juga beda-beda. Jadi harus very specific to the industry.
Nah, contohnya di Indonesia itu kayak gini, classified itu ada Kaskus, Toko Bagus, sekarang OLX, ada Berniaga, ada Urbanindo untuk properti, ada marketplace, ada Bukalapak, itu untuk marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak, Qten, Rakuten dan sebagainya ya. Retailer ini yang semua yang punya itu. Oh, ini kebetulan karena saya presentasi tentang Scoop, jadi highlightnya ke Scoop, Digital Magazine. Nah, kenapa digital? Kenapa produk-produk digital startup itu atraktif sekali? Karena ada 3 hal. Pertama itu measurable, yang kedua itu scalable dan convenience. Maksudnya apa? Di produk digital dibanding dengan produk-produk tradisional, kita itu bisa hitung semuanya. Visitnya berapa, usernya siapa, belanjanya apa, jenis kelaminnya apa, tidurnya jam berapa, baca bukunya jam berapa, kita tahu semuanya. Makanya kalau kalian perhatiin, sebenarnya kenapa sih itu Facebook Ad kadang-kadang suka ngikut-ngikut gitu. Contohnya saya cari hotel misalnya di Agoda, saya balik ke Facebook, loh kok ada Agoda lagi ya? Ini kayaknya hotelnya tadi Bali gua nyari. Kenapa? Karena mereka tahu sebenarnya, mereka itu transfer, di belakang itu mereka saling ngomong itu website. Nah, digital itu sampai segitunya, itu namanya retargeting. Jadi begitu kita tahu kamu search apa di Google, gue bakal ikut tuh sampai lu close the deal gitu. Itu. Makanya jangan masuk ke yang aneh ya. Jadi is measurable. Jadi kalau di dalam yang kita sebut dengan customer development life cycle itu ada istilahnya target addressable market. Kemudian kita itu bisa turunin ke visitor, kemudian kita bisa turunin ke customer acquisition. Kalau untuk aplikasi mobile ada namanya installation. Yang terjadi adalah kita bisa hitung semuanya. Karena kita bisa hitung semuanya, kita itu tahu persis cost dari customer acquisition cost. Sehingga kalau kita bisa hitung customer acquisition cost dan kita tahu lifetime value of the customer, kita itu bisa tahu exactly marketing spending kita kan. Nah, itu yang membuat digital itu sangat beda dengan bisnis tradisional. Contohnya kalau misalnya ada, contohnya S hardware. Gimana sih caranya S hardware mempraktekkan hal seperti ini? Bisa juga mereka pakai counter itu loh, yang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, oh sehari ada 20 orang. Terus dia lihat di struk belanjanya dia, oh di belanjanya 20.000 orang yang datang ke toko saya, 1.000 yang melakukan transaction. Oke, berarti customer acquisition cost-nya kira-kira berapa? Digital enggak, semuanya track dengan very precise, measurable. Yang kedua itu scalable. Contohnya kita jualan e-book, jualan koran. Kalau newsstand dia mau jualan di seluruh Indonesia, dia itu butuh 20 orang untuk jualan di pulau-pulau yang berbeda. Tapi dengan menggunakan e-book dalam waktu 1 menit, seluruh Indonesia itu langsung mendapatkan newspapernya di pagi sebelum koran-koran itu nyampe ke loker koran. Itu contohnya. Yang kedua, contoh scalable. Ini ITC Mangga 2, Mangga 2 Square, Harko Mangga 2. Itu total digabung. Totalnya itu ada 10.000 merchant penjual. Dan itu dan semua itu bisa dilakukan oleh Tokopedia yang hanya 80 orang. Ini contohnya scalable. Dengan resource yang sekecil-kecilnya kita melaksanakan sesuatu yang sebesar-besarnya. Itu dimaksudkan scalable. Kemudian tentunya convenient ya. Ini contohnya di Korea sih. Jadi logistik mereka itu so advance dan pada saat di train itu kan semua poster tuh pakai QR code. Dia pakai mobile-nya, dia beli, dia masuk train sampai ke rumahnya barangnya udah ada. Itu karena logistiknya cepat sekali, convenient. Ini saya share tentang setelah kita tahu ide bisnis yang kita mau, apa sih yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa memprediksi market? Kita namain time capsule model. Artinya kita belajar dari pengalaman orang lain. Teorinya kita, apa yang terjadi di Amerika, habis itu akan terjadi di China, akan terjadi di India, Biasa Amerika, Jepang, China, habis itu terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita bisa prediksi arah tren apapun, baik teknologi maupun non teknologi, kita bisa prediksi. Sebenarnya kita bisa kira-kira memprediksi di Indonesia itu the next trend itu apa? Apa yang akan terjadi di Indonesia? Contohnya bubble tea, itu sebenarnya di Singapura udah terjadi kan? Nah, kira-kira mungkin ada orang ke Singapura dia jalan juga di Indonesia. Kira-kira 2-3 minggu di Indonesia bakal terjadi. Sebenarnya itu selalu berpindah-pindah trennya. Indonesia di tahun 2013 kita itu populasinya besar sekali. Kita masih emerging economy. GDP per kapita kita itu sekitar 5.000 dan internet populasi kita itu sekitar 30% di tahun 2013. Sebenarnya kita itu sama persis dengan China di tahun 2009.
angkanya mirip-mirip, GDP-nya juga mirip-mirip, internet population-nya mirip-mirip. Kemudian berdasarkan kedua comparison ini, kita prediksi kalau di China tahun 2009 kasusnya begini, Indonesia 2013 kasusnya begini. China tahun 2013, Indonesia kita bisa prediksi dong di tahun 2017 seperti apa, bener nggak? Ya, ini pinter-pinternya kita lah ya, kira-kira begitu ya. Jadi setelah itu disimsalabim, disulap, kita bisa prediksi e-commerce di Indonesia itu sekitar 11 billion. Kenapa? Karena kita turunin gitu. Di China tahun 2009, internet populasi internet itu 30%. Angkanya itu 384 juta orang yang udah pakai internet. Di Indonesia waktu itu 75 juta. Sama-sama di 30%. Somehow di tahun 2012, China itu internet populasinya 40%. Dan Indonesia berdasarkan semua research pas banget. 3 tahun dari sekarang itu 40% juga. Kalau kita anggap growth-nya itu sama dan transaksinya, rasio transaksinya sama, artinya di sini 26% shoppers, di sini jadi 42%, di sini 20%, di sini sekitar mungkin 30%. Dan kalau kita bandingin transaksinya, kita bisa turunin kira-kira market kita itu seberapa. Dengan angka seperti ini, kita bisa prediksi ke depan berapa. Kita tahu kan sekarang kita harus invest berapa. Itu salah satu metode untuk itu sih, untuk memprediksi market yang akan datang. Nah, selain itu, jadi kita sedang zoom in e-commerce ya ini. Selain itu kita lihat indikator-indikatornya. Kita lihat indikator bottom up. Yang tadi kan top down. Kita lihat dari secara makro, terus kita masuk ke mikro. Kalau kita lihat dari mikro, kita lihat ke atas, ternyata sama aja. Internet penetration kita naik, online shoppers kita naik, payment gateway tambah lama tambah banyak, e-commerce investment banyak, logistik juga tambah lama tambah gede, average basket size artinya perbelanjaan di internet itu dulunya cuma 150.000, sekarang 200.000. Ini itu ya psychology point ya. Jadi kita ada lakukan analisa berapa sih sebenarnya harga barang di mana orang itu mau belanja lewat internet. Kan orang takut tuh belanja internet, takut kena tipu segala macam. Nah di tahun 2012 itu 150.000. Semua barang yang dijual di bawah 150.000, semua orang cincai lah, langsung di internet lah. Tapi yang agak mahal dikit udah nggak mau. Nah di tahun 2013 itu naik tuh. Itu indikatornya bagus. Karena semakin besar artinya trust orang ke dalam internet itu semakin banyak. Dan digital ekonomi kita itu bisa semakin lama semakin gede. Ini penting banget. Iya, ini penting banget dan ini tidak hanya terjadi di e-commerce, ini terjadi di seluruh Indonesia. Kenapa China itu bisa semakmur sekarang? China itu bilionernya banyak sekali. Kenapa? Karena consumption, the middle class consumption itu tiba-tiba naik di third tier dan fourth tier city. Jadi kota-kota di level ketiga dan keempatnya tiba-tiba itu melakukan konsumsi yang banyak sekali. Pada saat itu ekonomi di China itu tiba-tiba scale. Di Indonesia sama persis. Kita melihat di khususnya digital maupun non digital, Jakarta itu kan selalu jadi pusat kan, tempat orang melakukan konsumsi kan. Tapi terakhir-terakhir ini dalam 2 tahun terakhir kita melihat itu di luar Jakarta itu jauh lebih tinggi. Makassar, Pekanbaru, Medan, Surabaya, kota-kota tier kedua tiba-tiba konsumsinya itu tinggi sekali. Jadi sebenarnya kalau mau mulai usaha itu jangan di Jakarta lagi. Kota-kota ini yang growth-nya paling tinggi sebenarnya. Dan ini tidak akan terjadi lagi karena kalau ini mereka udah sampai ke levelnya kayak Jakarta, window opportunity-nya hilang. Makanya sekarang orang banyak berlomba-lomba untuk masuk ke dalam bisnis yang di second tier dan third tier. Ini masih bicara internet, digital atau umum? Secara umum udah. Kalau kalian baca kayak report-report dari McKinsey, BCG itu semua bahas tentang ini. Mereka namanya itu Middle Affluent Consumer of Indonesia. Nah, salah satu kenapa Indonesia sekarang mendapatkan investasi foreign direct investment yang gede-gedean dan gila-gilaan itu karena kita bakal mendapatkan bonus demografi kan. Yang sekarang itu middle class kita itu sekitar 50 juta. Penduduk kita kan 250 juta. Middle class kita 50 juta. Dari sekarang sampai kira-kira 10 tahun lagi 90 juta another new middle class, orang-orang yang tiba-tiba bisa spendingnya banyak itu bakal join dan total itu bakal 140 juta. Dan ini hanya terjadi sekali di selama hidup kita karena nggak bakal ada terjadi kayak gini lagi. Makanya semua orang itu berlomba-lomba datang ke Indonesia. Dan banyak itu di Indonesia juga belum sadar kalau itu sedang terjadi gitu. Plus salah satu faktor yang membuat itu tambah momentumnya tambah gede itu ASEAN Economic Community.